Bu Ana, tadi Pak Menteri sudah berapa kali loh Bu menyinggung soal pendanaan. Masalah pendanaan itu menjadi ya satu permasalahan mungkin yang belum bisa diwujudkan hingga saat ini, mungkin dana yang cukup. Kalau Bu Ana sendiri dari Komisi 4 DPR, apakah melihat dana yang tersedia saat ini, kalau tidak salah terkait dengan KUPS itu juga ada dana 1,5 triliun, apakah itu sudah cukup Bu untuk menyukseskan program ini? Terima kasih Mbak Ami. Pertama adalah memang DPR mempunyai fungsi anggaran ya. Kalau kita dari perspektifnya untuk swasembada daging sapi dengan program pemerintah 1,5 triliun masih jauh dari harapan. Karena apa? Sekarang kita ada 4 klase jika kita ingin ada swasembada daging sapi. Pertama adalah mungkin dari pembibitannya dulu. Setelah pembibitannya mungkin ada lagi klase kedua adalah pengembang biakan. Setelah pengembang biakan mungkin adalah pembesaran anaknya. Keempat adalah mungkin penggemukan. Nah, klaster ini, satu klaster itu mempunyai siklus yang luar biasa. Sekarang pemerintah baru menganggarkan 1,5 triliun hanya untuk pembibitan, dan itu masih jauh karena apa? Siklus yang lain akan terpotong. Kemudian tentang masalah anggaran, ini kan tergantung kemauan politik. Kemarin Komisi 4 bersama Menteri Pertanian menganggarkan untuk APBNP 2010 1,7 triliun untuk penyelamatan sapi betina produktif biar tidak dipotong. Tetapi ada siklus lain yang tadi mungkin seperti pembibitannya bagaimana, pengembang biakan bagaimana, pembesaran bagaimana, dan juga veterinarinya bagaimana. Jadi ini saya pikir kalau dikasih 10 kali lipat itu pun mungkin belum tentu angka fantastik sekali. Betul, 1,5 tolak kasih 15 triliun itu belum fantastik karena 4 siklus tadi itu. Dan juga istilahnya apa, untuk penyelamatan sapi-sapi betina itu perlu hal yang sangat kita perhatikan sekali. Jadi intinya ini tergantung kemauan politik. Jadi kalau bicara masalah kemauan anggaran, kita mampu. Kita bisa merekayasa istilahnya itu polisi anggaran kita. Contohnya kita bisa memotong yang lain, mengalokasikan yang lain. Yang tidak bermanfaat kita efisiensikan. Yang perlu kita potensi galiot fiskal, kita galiot fiskal sehingga kita bisa menambah anggaran, dan anggaran untuk swasembada daging kita dorong sehingga bisa mencapai angka yang sangat maksimal dengan 4 siklus tadi. Begitu Mbak Ami. Itu kalau dari segi anggaran. Lalu apakah ada bentuk dukungan lain dari Komisi 4 DPR terhadap program ini? Misalnya dukungan dari kebijakan atau seperti apa? Oh, itu pasti. Karena kita mempunyai juga fungsi membuat undang-undang tentunya di dalam kebijakan polisi. Contohnya apakah nanti ada suatu parameter 2. Pertama adalah kalau kita mau swasembada, betul-betul bahwa seluruh potensi itu bersumber dari dalam negeri. Kedua, kalau kita mau tergantung pasar bebas, berarti itu kita semuanya harus importasi. Konon, meskipun itu dikatakan adalah swasembada. Swasembada dalam arti kan bisa melakukan, tetapi bahannya dan sebagainya bisa importasi, itu hal yang sangat radikal menurut kami. Tetapi dengan swasembada daging 2014 itu, tentunya DPR dua perspektifnya adalah membuat proteksi di bidang kebijakan. Peternak rakyat itu memasok 60 sampai 65% konsumsi dalam negeri, ya. Sisanya itu masih importasi, baik bentuk hidup, baik bentuk daging dan sebagainya. Nah, ini perlu kita tingkatkan dari 60, 65, 70, kemudian mendekati angka yang maksimal tadi yang seperti Pak Menteri disampaikan 95 atau mungkin 100%, gitu kan? Gitu Mbak Ami. Baik, berarti dengan kata lain kan pemerintah sudah mencanangkan program ini dan DPR juga menyatakan dukungan sepenuhnya, termasuk juga dari segi anggaran, kemudian juga dukungan dalam bentuk polisi. Lantas bagaimana dengan pemerintah daerah? Karena dalam pelaksanaan di lapangan kan pemerintah daerah nih yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan para peternak. Apakah kalau dari pemerintah daerah Jawa Timur sendiri sudah menyiapkan kesiapan untuk mensukseskan program swasembada daging ini, Pak? Terima kasih. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2002 itu di dalam rangka pengembangan ternak sapi di Jawa Timur itu banyak sekali program-program yang ditelurkan, antara lain ada skim kredit yang namanya dana bergulir, itu dari APBD 1 Provinsi Jawa Timur melalui Banjatim dengan bunga 6%. Itu memberikan modal kepada petani untuk membeli dan dilakukan secara bergulir. Kemudian ada model gaduhan, kemudian ada lagi kredit yang nasional itu KKPE, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di Jawa Timur sendiri tahun 2002-2004 kita evaluasi ada program namanya Intam Sejati, inseminasi buatan 1 juta abseptor. Setelah kami evaluasi tahun 2008 yang lalu,
ternyata dengan 1 juta akseptor sapi itu, 1 juta akseptor sapi itu hanya melahirkan 625.000 ekor. Karena ada tingkat keberhasilannya, servis per konsepsinya itu 1,6, kemudian persentase kelahiran itu hanya 80%, sehingga kelahiran hanya 600.000 lebih. Oleh karena itu kami membuat program baru, aseptornya kita tingkatkan, sehingga diberi nama sapi berlian. Sapi beranak 5 juta dalam 5 tahun. Jadi Pak Gubernur sudah menambahkan anggaran untuk membeli straw inseminasi buatan ini supaya aseptornya bukan 1 juta tapi 1,5 juta sampai 2 juta per tahun. Dan itu kita sudah kontrak dengan Balai Inseminasi Buatan Singosari dan Lembang. Oleh karena itu pada tahun anggaran ini pemerintah mulai tahun 2009 di Jawa Timur sudah mulai pembelian bul pejantan. Kita impor tahun 2009 10 ekor dan kita titip di Balai Inseminasi Buatan Singosari supaya menjadi aset untuk bank inseminasi buatan kita, sperma kita. Kemudian pada tahun 2010 ini akan diimpor lagi bul melalui APBD 1 Jawa Timur 20 ekor. Jadi mudah-mudahan dengan penambahan 30 ekor dalam waktu 2 tahun ini itu bisa mensuplai kebutuhan inseminator kita di Jawa Timur. Kemudian kita melakukan pelatihan inseminator, kemudian petugas PKB, petugas ATR dan lain sebagainya. Ini semuanya dipersiapkan dalam rangka swasembada daging ini. Kemudian antara lain juga kita melakukan apa yang disebut dengan breeding center, village breeding center, desa pembibitan ternak. Di Madura ada, kemudian di Pasuruan ada, di Blitar, Banyuwangi dan Nganjuk, termasuk Bojonegoro. Di sini akan menjaring sapi-sapi yang genetiknya bagus, performanya bagus, kemudian akan diserahkan kepada UPT kita untuk dikembangkan. Jadi menjaring bibit. Kemudian dari segi permodalan juga Jawa Timur melalui APBD-nya melakukan berbagai rekayasa. Antara lain juga pada tahun ini telah disepakati dengan DPR, sudah keluar PP-nya tahun 2009 yang lalu. Di Jawa Timur itu ada namanya PT Jamkrida, PT penjaminan bagi penjaminan kredit bagi masyarakat Jawa Timur, dan itu sudah dilonsin dan sudah dapat izin dari Menteri Keuangan pada tahun 2009 yang lalu. Dan tahun 2009 yang lalu kita mengimpor juga sapi dari Australia, sapi perah, itu 3 shift, 1 kali penerbangan 200 ekor, dan mendarat di Juanda dan sudah berakhir kemarin. Itu menambah populasi sapi perah di Jawa Timur. Jadi banyak sekali program-program yang sudah dilakukan. Sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan secara konkret. Termasuk bagaimana sapi itu jarak kelahirannya diperpendek. Baik. Termasuk servis perkonsepsinya, keberhasilan IB-nya itu meningkat dari 1,4 mungkin menjadi 1 atau 1,2. Ya. Saya kira itu hal-hal yang telah kita lakukan. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini tentunya, namun kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ya, saudara, kembali bersama kami dalam dialog interaktif bersama Menteri Pertanian, dan kita masih berada di Aula Balai Besar Pelatihan Peternakan. Dan kini saya ingin ke Bapak Sulistianto. Pak, tadi Pak Menteri sudah menceritakan programnya, kemudian juga pemerintah daerah juga sudah menyiapkan langkah-langkahnya untuk mendukung. Namun kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai pelaku usaha di bidang peternakan ini, apakah dengan waktu 4 tahun, ini 2010 kemudian nanti targetnya 2014, apakah kesiapan para peternak sendiri sudah siap untuk melakukan swasembada daging sapi ini? Iya, terima kasih Pak. Mewakili peternak rakyat di Jawa Timur tentang sapi perah, peternak sapi perah, moga-moga apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, Pak Tajudin, Ibu Ana, ini bisa kita realisasikan. Secara prinsip peternak kita ini rakyat yang notabene modal kerjanya, kemudian pemilikan lahannya pun juga relatif terbatas. Oleh karena itu dengan adanya fasilitas pemerintah ini yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi,
kredit bersubsidi ini segera dapat kami raih, karena kami telah melakukan. Pak Menteri kemarin tanggal 1 Februari setelah melonsing di Malang juga, ternyata setelah kami ikuti di bank proses ini, mereka proses analisa kreditnya harus memberikan agunan, di mana peternak-peternak kami ini sebenarnya dari segi pemilikan agunan itu relatif kecil, Pak Menteri. Oleh karena itu kami berharap nanti ada semacam prioritas bahwa jaminan ini bisa dijaminkan dari barangnya, sapi yang dikredit itu. Nah, kepada kami menganjurkan kepada peternak-peternak asosiasi di koperasi susu ini, mereka yang mengajukan minimal sudah memiliki sapi, kemudian juga sudah berpengalaman minimal 5 tahun, kemudian pasarnya juga sudah dijamin. Nah, jaminan usaha bahwa produksi susu itu sebenarnya kan sudah laku. Jadi kalau jaminan usaha sudah beres, kalau jaminan-jaminan yang sifatnya seperti nasabah yang lain, misalnya dalam bentuk surat berharga atau tanah sertifikat, begitu itu saya kira peternak-peternak kita yang rakyat ini relatif agak kesulitan, Pak Menteri. Oleh karena itu nanti kami berharap di dalam klausul pelaksanaan ini supaya percepatan ini bisa dilakukan, karena berkali-kali mentoknya kita pihak bank ini executing, bukan channeling. Jadi ini risikonya adalah bank. Kalau ada apa-apa memang Pak Menteri bilangnya begitu dipercepat, tapi kami menanggung risikonya pihak bank begitu, Pak. Nah, kami akhirnya ditekan untuk mempersiapkan persyaratan pengajuan kredit itu dengan lengkap. Oleh karena ini kami berharap nanti ya sapinya boleh dipakai sebagai jaminan, kemudian jaminan usahanya itu mungkin secara tertulis pernyataan kalau dipotong harga susunya setiap 10 hari ini, saya pikir nggak masalah buat kita. Kami mendukung dan secara prinsip siap di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, percepatan peningkatan populasi. Hanya saja yaitu tadi, yang penting kita mengajukan cepat. Kemudian pihak sapi yang diharapkan ini memang harusnya sapi-sapi tambahan, Pak, dari luar negeri. Kalau hanya nanti syaratnya itu sapi-sapi lokal, itu risikonya adalah sapi itu hanya pindah tempat, bukan lagi tambah populasi, tapi hanya pindah tempat di Indonesia ini. Oleh karena itu kalau import, tentu kita akan melakukan dengan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri, sapi yang berkualitas, kemudian harganya pun juga bisa dijangkau oleh peternak. Jadi saya khawatir, Pak Menteri, karena dengan adanya statement dana KUPS ini, pihak ini sudah melakukan kerjasama dengan pihak pengadaan sapi sudah mulai harganya berkembang. Nanti kalau berkembang tinggi, tidak terjangkau oleh peternak, maka kredit itu mungkin menjadi gagal. Oleh karena itu ini menjadi penting, Pak. Seakan-akan kita memang tidak butuh sapi, tapi kita secara bertahap sapi itu harus kita dapatkan dari luar negeri dengan kalau bisa kerjasama yang baik, gitu. Saya kira itu.